Tafsir Al-Azhar, Quran Surat An-Nisa ayat 32 bagian kedua. Termasuk juga dalam hal ini mengangan-angan orang yang tidak-tidak, yang tak mungkin. Misalnya awak buruk ingin jadi rancak atau cantik, atau awak tidak cukup pengetahuan lalu berangan-angan hendak jadi profesor. Padahal manusia tidaklah bisa mengubah bentuk mukanya. Tetapi kalau dia mau, dia pun sanggup mempercantik budinya. Lantaran itu, ayat ini menuntun agar manusia menghadapkan tujuannya pada apa yang dapat diusahakan, yang sepadan dengan bakat persediaan dirinya, dan jangan menerawang langit dengan angan-angan yang tidak-tidak. Beberapa nama orang besar-besar dalam Islam tercantum dalam sejarah, baik dalam ilmu fikih atau ilmu tasawuf atau filsafat. Mereka tidak malu-malu mencantumkan nama usahanya atau dia dari keturunan apa. Kita dapatin nama An-Najjar, tukang batu, Al-Kahsyab, tukang jual kayu untuk perumahan, Ad-Dabbag, tukang samak kulit, Al-Haddad, tukang besi, Al-Hayat, tukang jahit, Ad-Daqaq, tukang tepung, dan lain-lain. Ingatlah nama Umar Khayyam, Umar Al-Khayyam, artinya tukang membuat tenda atau kemah. Ingatlah nama Imam Ghazali yang setengah ahli membacanya Al-Ghazali, artinya tukang tenun kain atau keturunan tukang tenun kain. Nama-nama itu bersua dalam kitab-kitab agama sebagai orang yang patut diikuti. Tidak dalam fikih atau tasawuf atau filsafat. Ini adalah pengaruh ayat yang tengah kita tafsirkan ini, yaitu bahwa mereka tidak bermenung berangan-angan, melainkan menerima dengan ridho apa kasab, apa usaha yang telah berwajib dalam kehidupan mereka. Lalu dalam lanjutan ayat, dan mohonkanlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Artinya mohonkanlah kekuatan dan pertolongan Allah sehingga kasab atau usaha itu berhasil dan jaya, sehingga tidak ada waktu lagi buat berangan-angan. Sebab orang tukang kayu atau tukang jahit, Al-Kasyab dan Al-Hayat yang bekerja dengan sungguh-sungguh atau jujur lebih mulia daripada seorang berpangkat tinggi dan menegakkan pangkatnya dengan kezaliman, atau seorang kaya yang mendapat kekayaannya dengan memeras keringat dan air mata si miskin. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa yang diperintahkan berusaha atau kasab bukanlah laki-laki saja. Perempuan-perempuan harus berusaha dan dia akan mendapat bagian dari usahanya. Tetapi hendaklah diingat di lapangan mana perempuan hendaknya berusaha itu. Jangan sampai sebagaimana bangsa barat di zaman industrialisasi sekarang ini. Pekerjaan laki-laki direbut oleh perempuan sampai menjadi kapten kapal, sampai jadi supir truk. Kaum kapitalis memberikan upah yang murah bagi perempuan dan kaum laki-laki mulai mengenal pengangguran. Di akhir ayat berfirman Allah, sesungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Tahu. Disebut di sini salah satu dari nama Allah, yaitu dialah yang memancarkan sinar ilmunya dengan jalan ilham kepada manusia, sehingga di dalam manusia berusaha diajarkanlah kepadanya hal-hal yang tadinya belum diketahuinya. Tengok surat Al-Alaq ayat 5. Maka pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu hal tidaklah akan diberikan Allah kalau tidak berusaha dan hanya berangan-angan. Pengetahuan sebagai teori bertambah dalam karena praktik. Ayat ini dapatlah kiranya menyadarkan kita tentang nasib kita, pemeluk agama Islam, beratus tahun lamanya. Segala kemegahan, kekuasaan, kekayaan, dan ketinggian telah dicapai oleh bangsa barat sampai kita dijajahnya karena kita di pihak yang bodoh. Sedang kita hanya berangan-angan dan iri hati
Sampai ada pepatah sebelum perang, Belanda mati karena pangkat, Cina mati karena kekayaan, Keling mati karena makanan, Melayu mati dalam angan-angan. Kita bertambah mundur lagi karena hasad dan iri hati. Kalau ada kawan yang kelihatan maju, yang lain membenci dan memfitnah. Tiap-tiap yang akan tumbuh dipancung pucuknya oleh temannya sendiri. Pada suatu hari dalam tahun 1955 berbuah berbuahlah penafsir ini dengan almarhum Tengku Besar Burhanuddin, ayah saudara dari yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Abdurrahman, yang kemudian menjadi yang di Pertuan Agung Kerajaan Malaysia. Kami duduk bersama-sama di dalam istana Sri Menanti. Berlarat-larat pembicaraan kami dengan orang tua itu sampai kepada penyakit bahwa pada suatu hari zaman muda beliau berjalan memeriksa sawah-sawah rakyat dalam wilayah Kerajaan Negeri Sembilan. Salah seorang pengiring beliau ialah almarhum Munshi Sulaiman, pengarang Melayu yang terkenal di permulaan abad ke-20. Di satu bidang sawah yang luas, bertemulah satu titian yang telah rusak dan lapuk, sehingga sebuah bandar galian pengairan sawah tak dapat mereka seberangi. Lalu Tengku Besar Burhanuddin, Munshi Sulaiman bersama-sama mengangkat kayu-kayu dan bambu titian yang telah berserak-serak itu dan memikulnya sendiri dan menyusun kembali sehingga titian itu dapat diseberangi. Melihat yang teramat mulia Tengku Besar sudah kerja keras, pengiring yang lain pun mulai menyingsingkan lengan baju sehingga titian itu dapat dilalui kembali. Tengku Besar Burhanuddin bercerita, selesai kami mengangkat kayu-kayu dan bambu itu, berpantunlah Munshi Sulaiman. Anak raja memikul kayu, kayu diambil akan titian. Nasib malang orang Melayu, orang besar-besar berdengki-dengkian. Tengku Besar berkata, beta termenung memikirkan dua hal. Pertama, kecepatan Munshi Sulaiman menyusun syairnya. Kedua, kagum akan isi syair yang dalam itu. Memang Datuk Indomo, kata beliau, karena orang besar-besar Melayu berdengki-dengkian. Mudahlah bagi British memecah belah kami orang besar-besar Melayu sehingga hak-hak pusaka kami habis dirampas. Syukur alhamdulillah sebagian besar tanah Islam sekarang telah mencapai kemerdekaannya dari penjajahan asing. Mereka dahulu terjajah karena tidak ada ilmu, lalu hidup berangan-angan. Sekarang hal itu sudah patut habis karena kemerdekaan tanah air bersendi kepada kemerdekaan jiwa putranya. Dalam negara yang merdeka dengan jiwa yang merdeka, setiap orang terbuka jalan untuk maju dalam bidangnya sendiri-sendiri. Tidak ada tempat lagi buat berangan-angan dan dengki hanyalah timbul dari jiwa yang kecil kerdil. Penyakit demikian lebih tidak mungkin lagi kalau seorang sadar benar akan dasar akidah hidupnya, yaitu tauhid. Dan orang yang berjiwa merdeka dan bertauhid tahu bahwa di mana saja pun medan tempat dia tegak, namun dia tetap dapat memberikan apa-apa untuk masyarakat. Engkau sakti kalau berbakti. Lantaran kemerdekaan jiwa dan sadar akan harga diri inilah, maka seketika Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dalam perjalanannya naik haji singgah di Madinah, lalu menyuruh sampai kepada Imam Malik bahwa kalau Imam Malik ingin hendak menghadapnya, baginda berkenan menerimanya. Dengan tegas Imam Malik menjawab bahwa dia tidak merasa ada keperluan pribadi yang akan dibawanya untuk menghadap khalifah. Tetapi sebaliknya, kalau khalifah memerlukan ilmu yang ada padanya, dia bersedia menerima kedatangan khalifah di rumahnya. Keluarlah perkataan Imam Malik yang terkenal, ilmu didatangi, bukan mendatangi. Artinya Imam Malik tahu di mana kedudukannya.